Mana itu? Surga. Ayo kita balik. Tapi kalau uangmu tidak engkau pakai untuk menjalin persahabatan, berarti dipakai untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Salah satu alasan papa takut menikah dan gak mau menikah, karena papa sadar bahwa papa ini kalau jadi suami, ketemu istri yang mata duitan dan pelit, habis ini pelayanan. Betul nggak? Maka itu papa nggak mau menikah karena tahu, maaf jangan tersinggung yang perempuan. Karena perempuan itu lebih perasa daripada laki-laki, khawatirnya kan lebih banyak. Ini salah satu alasan kenapa papa dulu nggak mau menikah, karena takut salah. Nanti tiap hari bisa berantem hanya gara-gara duit. Nah papa nggak bisa kumpul orang pelit. Bersyukur memberikan seorang seperti mama yang hebat sekali. Maka itu papa saya berkata, aduh, kalau saya salah kawin sudah mati dari dulu ini. Karena berantem terus. Karena uang yang papa terima nggak pernah lebih dari 3 hari. Itu sudah habis sudah. Mau berapa banyak pun. Bayangkan. Nah, jadi ingat kalian. Kita perlu uang untuk hidup. Perlu. Tapi jangan lupa. Nah, kalau kita tidak menggunakan uang untuk persahabatan, berarti kita gunakan untuk diri sendiri. Maka suatu hari uang itu nggak bisa nolong lagi, kita mati. Apa lawan katanya kemah abadi? Neraka yang kekal. Ingat itu. Besok kalau kalian menikah, catat ya, yang belum menikah, yang sudah menikah, Bapak nggak tahu bagaimana kalian. Pakailah prinsip ini. Kenapa Papa dipercaya Papa di surga dengan seperti ini? Kemarin dalam pertemuan terakhir di Timika ada 3 pengusaha hebat dari Timika yang baru tahu tentang pelayanan ini, dan mereka heran, kok bisa hidup orang segini banyak dari mana? Saya bilang pengeluaran saya sebulan itu paling dikit 200 juta. Berapa? Itu paling dikit 200 juta. Terus Bapak punya usaha apa? Oh banyak. Karena kalau 200 juta itu untung bersih, modalnya berapa itu perusahaan? Bisa bayangkan. Mereka heran. Nah dengarkan ini. Kalau kalian besok berkeluarga, catat ini. Papa selalu punya prinsip. Kebutuhan untuk diri sendiri, bahkan setelah menikah. Begitu bersyukur ketemu mama yang betul-betul. Mama itu nggak pernah jerawatan pakai bedak dalam negeri, itu nggak pernah jerawatan. Ngerti istilah ini? Nah, karena dia istri yang bukan istri mahal. Wah, kalau Papa ketemu istri mahal mati sudah itu. Dari mana itu nanti? Oke, dengarkan dulu, stop. Nah, jadi Papa punya prinsip yang Papa pakai untuk keperluan keluarga itu jauh lebih kecil daripada Papa pakai untuk keperluan orang lain. Ingat ini baik-baik. Nah, Papa akan akhiri dengan kebenaran ini. Kalian simpan, karena Papa tahu banyak yang belum tahu ini. Kenapa Papa bisa hidup seperti ini? Dengarkan. Karena Papa belajar dari prinsip sungai. Ternyata Papa selalu membuktikan pengeluaran itu harus jauh lebih besar daripada pemasukan. Nah, kan nggak mungkin bukan? Kalau ini teori dunia, berarti hidup ngutang terus. Karena pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Enggak, ternyata tidak. Kenapa Papa tidak? So 30 tahun lebih Papa pakai prinsip ini. Karena Papa belajar dari Alkitab. Dari Kejadian 2 sampai Wahyu pasal 22. Jadi awal kitab suci sampai akhir kitab suci. Papa lebih banyak bicara tentang sungai. Perhatikan. Wahyu Kejadian 2 itu ada sungai sampai Wahyu 22 kali pasal terakhir Alkitab kita ada sungai. Nah, tahun 75. Berarti sudah berapa tahun yang lalu? 34 tahun. 34 tahun. Itu pertama kali Papa hidup dengan konsep yang gila seperti ini bagi dunia. Papa bisa membuktikan pengeluaran bisa lebih besar daripada pemasukan. Enggak ngutang, enggak maling, enggak nyolong. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena sungai. Pertama kali tahun 75 Papa ke Sungai Mahakam. Kaget lihat sungai segede itu. Kapal pagi-pagi masuk, masih subuh gelap enggak kelihatan. Begitu terang mulai turun. Papa bilang, ini di mana ini? Karena Papa lihat ada tepinya sebelah sana. Ini pelabuhan kok ada tepinya? Kapal besar. Ternyata itu sungai.
Lah di Jawa nggak ada sungai sebesar itu, kayak got semua di sini. Makam itu lebarnya bisa 600 meter. Makanya itu kapal-kapal pelni masuk sungai pada. Akhirnya 6 bulan Papa di pedalaman sampai ke hulu. Nah di situ Papa baru belajar. Walaupun kalian semua tidak pernah melihat ujungnya sungai dari sumber sampai ke muaranya, paling kalian kalau sungai pun lihat muaranya aja, jarang sampai mata airnya. Papa sudah lihat. Nah, Sungai Musi, Sungai Kapuas, macam-macam sungai itu lihat. Menurut kalian, debit air yang keluar dari mata airnya dengan debit air yang keluar dari muaranya mana yang lebih besar? Jelas muara. Nah kan aneh. Kalau sampai di muaranya lebih besar keluarnya pada mata airnya, itu kan namanya tekort kalau bahasa Belanda. Ini kan defisit. Loh, betul enggak? Dari mana? Nah di situ Papa belajar. Ternyata sungai itu enggak pelit. Oke? Apa artinya sungai pelit? Kalau ada sungai pelit, dia memperkecil, mempersempit muara. Kalau sampai sungai itu pelit, dia mempersempit muara, akan ada banjir besar, bencana yang luar biasa. Nah, jadi orang pelit itu akan menimbulkan bencana, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Karena kalau sungai itu banjir merusak yang lain. Dari mana bisa terjadi? Alam menyediakan 3 tambahan air itu. Nomor 1 pasti ada hujan. Nomor 1 ada hujan. Katakan amin. Dengan hujan itu maka sungai tambah debitnya. Betul? Nomor 2, makin panjang satu sungai, ternyata ada sungai-sungai kecil yang ikut bermuara, nebeng istilahnya. Dulunya atau tidak? Maka itu banyak anak sungai disebut begitu. Sebelum bukan anak sungai, itu sungai yang numpang. Nomor 3, berarti ada mata air tambahan di sepanjang sungai itu. Betul tidak? Nah, itu namanya apa? Bonus. Hidup ini pasti ada bonus. Nah, dari mana Bapak ngitung? Karena Bapak bantuan kalian tahu. Jadi, mata air yang mengalir di sungainya Papa ini, maaf kalau katakan itu ya, ini supaya lebih gampang pemikiran. Itu kan cuma karena persembahan kalau Papa khotbah. Dan kalian tahu berapa sih persembahan khotbah itu? Betul? Tapi Papa bisa ada bonus-bonus lain. Dan ternyata makin banyak Papa mengeluarkan air ke muaranya, itu bonus makin banyak juga. Ngerti nggak kata ini? Maka itu jangan pernah pelit kalian. Jangan pernah takut untuk memberi. Sungguh belajar di sungai itu. Jadi terbukti pengeluaran bisa lebih besar, jauh ribuan persen, gak cuma ratusan persen dari pemasukan. Dari antara kalian ada seorang satu akan masuk doktor lagi, S3 di UI. Papa ketemu dia tahun berapa itu waktu di Kupang? 2000. Ketemunya pun bukan karena ngomong begitu. Terus beberapa saat kemudian Hari hubungi Papa dan jadi sampai hari ini. Dan diterima di UI. Luar biasa. Maka itu ayo kita pikirkan ini. Lagi sekali, untuk menghancurkan dunia cukup 1 orang, jangan lupa itu. Untuk memulihkan dunia juga cukup 1 orang. Dan kita mau masuk 1 orang yang mana? Tuhan memberkati kalian.